Datang dari Samuel Ratulangi dari Tahiti, Friends, Polinesia. Wow. Pertanyaannya, saya penonton setia acara Tajam di Hope Channel. Wah, puji Tuhan, ini penonton setia. Pertanyaan kepada Pendeta Richard Sabuin. Kenapa Tuhan membuang iblis dan para pengikutnya ke bumi ini? Sedangkan bumi ini sudah dihuni Adam dan Hawa. Bukankah ada banyak planet yang lain? Bukankah Tuhan tahu ini sangat berbahaya bagi manusia, yaitu Adam dan Hawa? Mohon penjelasannya, Pendeta. Terima kasih. Silakan, Pendeta. Ini pertanyaan dari penonton setia Tajam, katanya. Silakan. Terima kasih. Selamat malam, Bapak atau Saudara Samuel Ratulangi di Tahiti, Friends, Polinesia. Puji Tuhan, selamat malam. Pertanyaannya, kenapa Tuhan membuang iblis dan para pengikutnya ke bumi ini? Sedangkan bumi ini sudah dihuni Adam dan Hawa, bahkan ada banyak planet-planet yang lain. Kenapa tidak ke planet-planet yang lain? Yang pertama yang harus kita perhatikan pada waktu kita membaca Alkitab, Alkitab ini pada intinya adalah menggambarkan tentang bumi kita ini. Tentang bumi kita ini. Tidak ada menyebutkan tentang cerita-cerita yang ada di dunia-dunia yang lain. Yang ada di sini yang paling jelas adalah apa yang ada di bumi, lalu kemudian apa yang ada di sorga. Jadi itu yang kita temukan di dalam Alkitab. Nah, sebelum setan menggoda Adam dan Hawa, atau Hawa dan Adam, sebelum setan menggoda, sudah ada pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Sudah ada itu pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jadi sebenarnya kenapa harus ada pohon pengetahuan tentang baik dan jahat? Jadi sebelum kita bertanya mengapa Tuhan membuang iblis dan para pengikutnya ke bumi, mungkin pertanyaan sebelum pertanyaan itu adalah mengapa Tuhan harus membuat pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat? Lalu mengatakan kalau engkau memakan buah ini maka engkau akan mati. Artinya kalau kita mau mengikuti salah satu logika, maka bisa saja ada yang melihat ayat itu bahwa kenapa Tuhan membuka peluang bagi Adam dan Hawa untuk jatuh. Supaya tidak ada peluang, sebenarnya Tuhan tidak perlu menempatkan atau menyatakan ada buah pohon yang dilarang, supaya tidak ada peluang bagi mereka untuk jatuh. Ya. Di dalam sorga sekalipun, ya, dosa itu muncul secara misteri, Lucifer memberontak, lalu kemudian dia melawan Allah. Sebelum Lucifer menjadi setan, tidak ada setan yang menggoda Lucifer. Secara misterius, keinginan-keinginan yang menyombongkan diri, meninggikan diri untuk menyamai bahkan melebihi Allah, muncul secara berangsur menurut catatan yang ada dalam Yesaya 14 maupun Yeskiel 28 di dalam hati Lucifer. Jadi tidak dibutuhkan setan untuk menggoda Lucifer supaya dia bisa jatuh. Karena sebelum Lucifer menjadi setan, tidak ada setan yang lain yang menggoda dia. Nah, sekarang bagaimana dengan Adam dan Hawa? Apakah ini karena setan menggoda mereka, makanya mereka jatuh, sehingga kita boleh mengatakan seharusnya janganlah Tuhan membiarkan setan itu atau iblis dan pengikutnya itu ke bumi. Apakah demikian? Nah, dengan ditempatkannya oleh Tuhan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat di tengah-tengah taman, artinya Tuhan menjadikan manusia dengan kuasa memilih, kebebasan untuk memilih. Semua konsekuensi dari pilihan manusia sudah dinyatakan kepada mereka dan mereka boleh memilih. Manusia bukan makhluk yang dikontrol dari jauh, sehingga kalau dikatakan ke kiri akan ke kiri, ke kanan ke kanan. Manusia diberikan kesempatan untuk memilih, diberikan akal budi, pikiran yang cerdas, pertimbangan,
untuk bisa memilih. Tuhan juga, kalau kita baca di dalam kitab Ayub, mengizinkan setan untuk mencobai Ayub. Tetapi Ayub di dalam semua yang dilakukan oleh setan, bertubi-tubi setan mencobai Ayub. Dari hartanya, keluarganya, bahkan dirinya sendiri. Tetapi Ayub tidaklah menyerah, dia tidak kalah melawan pencobaan yang diberikan oleh setan kepadanya. Nah, pada waktu di dalam Ayub pasal 1 ayat yang ke-7, Tuhan bertanya kepada setan, dari mana saja engkau? Ia mengatakan, dari mengelilingi dan menjelajahi bumi. Ini jawaban dari suatu makhluk yang merasa bahwa dialah penguasa dari bumi ini. Mengelilingi artinya dia dari barat sampai kembali ke barat, ya. Jadi secara horizontal dia mengelilingi. Kalau menjelajahi itu artinya dari atas turun ke bawah terus ke atas. Jadi dia betul-betul berputar dan menjelajahi, seakan-akan dia adalah penguasa dari bumi ini. Dan ini menyatakan bahwa setan sebenarnya tidak dipaksakan untuk turun ke atas bumi ini. Hanya kita tidak mempunyai catatan apakah dia masih pergi ke dunia-dunia yang lain, dia menggoda makhluk-makhluk yang diciptakan Tuhan di dunia-dunia yang lain, kita tidak tahu apa namanya. Lalu kemudian karena tidak berhasil dia datang ke atas bumi kita ini. Namun karena catatan Alkitab ini adalah tentang apa yang terjadi di bumi dan apa yang yang terjadi di sorga, dan bagaimana sorga ini melihat bumi kita, dan bagaimana rencana keselamatan bagi dunia kita, nasib dari bumi kita ini bagaimana nantinya, manusia yang di atas dunia ini seperti apa, semua itu ditaruh di dalam Alkitab. Sehingga pada waktu Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-8 dan ayat 9 mengatakan bahwa setan tidak lagi mendapatkan tempat di sorga, ia dicampakkan atau dilemparkan ke bumi. Itu bukan berarti Tuhan memaksakan dia pokoknya harus ke bumi. Tidak juga demikian. Ayat itu tidak memaksakan suatu arti yang harus demikian, di mana Tuhan memaksakan dia harus datang ke atas dunia ini. Nah, Adam dan Hawa sebenarnya pada waktu mereka cobai oleh setan melalui ular itu, mereka sudah mempunyai pengetahuan yang cukup dalam tentang Allah. Jadi bukanlah pada waktu mereka mendengarkan ular itu, lalu kemudian mereka mengatakan bahwa ini ada yang lebih hebat dari Allah. Keraguan-raguan yang terjadi pada Adam dan Hawa itu bukan karena ketidaktahuan mereka, karena mereka masih polos dan lain sebagainya. Tidak, mereka mempunyai pengetahuan. Mereka adalah makhluk-makhluk yang cerdas, diciptakan oleh Allah. Ada beberapa petunjuk bahwa mereka sudah mempunyai pengetahuan tentang Allah dan sudah menerima petunjuk-petunjuk dari Allah. Contohnya, dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-7, dikatakan di sana bahwa Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah, lalu ia menghembuskan nafas hidup ke dalam lubang hidungnya. Dan manusia itu pun menjadi makhluk hidup. Sejak penciptaannya manusia itu buka mata dan bisa melihat menjadi makhluk hidup, yang pertama ia lihat adalah penciptanya. Itu sudah memberikan pengetahuan awal tentang pencipta. Pengetahuan yang diberikan oleh Allah kepada Adam dan Hawa tentang siapa itu pencipta mereka. Yang pertama-tama dilihat oleh Hawa pada waktu Hawa diciptakan, bukan Adam. Menurut catatan Alkitab di dalam kitab Kejadian pasal yang kedua, setelah Hawa diciptakan, maka Tuhan membawa perempuan itu kepada laki-laki itu. Ya, kalau kita baca di dalam
ayat yang ke-22 dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-22, dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanyalah kepada manusia itu. Jadi artinya yang pertama kali dilihat Hawa bukan Adam, tapi Tuhan yang menciptakan dia. Baru setelah dia lihat Tuhan, dia mengenal penciptanya, baru kemudian dia diperkenalkan kepada calon suaminya, lalu Tuhan Allah memberkati mereka menjadi suami istri. Itu adalah pengenalan akan Tuhan. Lalu kemudian di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-28, Kejadian pertama ayat 28 dikatakan Allah memberkati mereka, lalu berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Allah telah memberikan kepada mereka juga perintah dan petunjuk-petunjuk menyatakan bahwa mereka adalah suami istri. Mereka berkuasa atas binatang-binatang yang Tuhan Allah sudah ciptakan. Lalu kemudian dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi komunikasi dengan Tuhan itu sudah cukup banyak. Ada petunjuk-petunjuk. Sehingga kalau Adam dan Hawa memilih untuk jatuh ke dalam dosa atau memakan buah pohon yang Tuhan larang tidak boleh dimakan, kita tidak bisa mempersalahkan bahwa ini sebenarnya kalau setan tidak ada, ya memang kalau setan tidak ada pada saat itu, mereka tidak akan makan pada saat itu, tapi kita tidak tahu ceritanya apakah mereka makan atau tidak, tetapi pilihan dan peluang untuk jatuh itu tetap ada oleh karena mereka adalah makhluk yang diciptakan dengan kuasa untuk memilih. Jadi mereka sudah tahu bahwa Tuhan adalah Allah mereka. Dengan dilemparkannya setan ke atas bumi ini, Tuhan tidak mempunyai rencana supaya manusia itu jatuh ke dalam dosa. Ya. Jadi kita tidak bisa meragukan keadilan Tuhan dan tindakan Tuhan dengan menyesali apa yang telah terjadi lalu mengatakan, kenapa setan itu dilemparkan ke atas bumi? Tidak demikian. Ya. Tetapi yang boleh kita lihat adalah tidak dibutuhkan suatu makhluk yang namanya setan untuk menggoda Lucifer supaya jatuh. Lucifer adalah malaikat suci, tapi dia akhirnya berdosa. Dengan kata lain, dengan adanya pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, sekalipun tidak ada setan yang menggoda Adam dan Hawa, tetap ada kemungkinan atau peluang bagi Adam dan Hawa sekali kelak. Entah bagaimana itu, karena opsi itu ada, kuasa memilih itu ada. Kalau mereka tidak selalu dekat dengan Tuhan, bisa saja ada peluang bagi mereka untuk memilih memakan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu. Tetapi Tuhan sudah katakan, jangan kamu makan, karena pada waktu engkau memakannya, maka engkau akan mati. Terima kasih.